Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senang sekali kembali bisa menemui pemirsa pada kesempatan kali ini setelah beberapa minggu Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah pandemi COVID-19 atau corona ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah atau wabah dan penyakit ini segera dari bumi Indonesia dan dari seluruh bumi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran dan memberikan kita jalan keluar atas apa-apa yang menjadi masalah yang timbul dengan adanya COVID-19 ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk hambanya, untuk kaum muslimin, sehingga kita seluruhnya mudah-mudahan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mempelajari tafsir surat Fussilat insyaallah ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Dan sebelum itu insyaallah kita akan mendengarkan bacaan dari Syekh Abdullah Al-Juhani hafizahullah, salah seorang imam Masjidil Haram, yang akan membacakan ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. وقال الذين
أضلانا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang dibaca tadi membicarakan tentang siapa saja penduduk neraka dan siapa saja penduduk surga dan bagaimana sifat-sifat mereka. Mari kita perhatikan pelajaran tafsir kita pada kesempatan kali ini. Ayat yang pertama surat Fussilat ayat yang ke-19. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Wa yauma yahsyurullahu a'da'ahu ilan nar taruddu zabaniyahu awwaluhum ila akhirihim la yastati'una al-harab minan nar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring musuh-musuhnya orang-orang kafir ke neraka, maka pada saat itu malaikat Zabaniyah menggiring mereka dari awal sampai akhir, mereka calon para penduduk neraka, la yastati'una al-harab minan nar. Mereka tidak bisa lari untuk digiring ke neraka. Semuanya digiring oleh malaikat Zabaniyah, orang-orang yang menjadi calon penduduk neraka. Dan disebutkan di sini bahwa mereka itu yuza'un, dipisah-pisah dalam golongan-golongan. Karena masing-masing yang masuk ke dalam neraka itu berombongan.
ada rombongan yang dipimpin oleh Fir'aun, ada rombongan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kekafiran. Mereka rombongan-rombongan dibawa ke dalam neraka. Na'udzubillah yuzaun. Fahum yuzaun. Selanjutnya, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hatta idza ma ja'un nar allati siqu ilaiha, ketika mereka sudah sampai di neraka, di mana mereka digiring ke neraka itu secara berombongan. Wa tanakkaru lima kanu ya'maluna fid dunya, dan mereka mengingkari apa yang telah mereka lakukan di dunia dari berbagai dosa, kemaksiatan, berbagai kejahatan. Mereka mengingkari. Syahida alaihim asma'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'maluna fid dunya minal kufri wal ma'asi. Maka pada saat itu asma'uhum, pendengaran mereka, penglihatan mereka, ya, jadi telinga mereka menjadi saksi atas kekafiran dan kemaksiatan dan kejahatan-kejahatan mereka. Lalu mata mereka, penglihatan mereka juga menjadi saksi. Bahkan kulit mereka, juluduhum, menjadi saksi atas perbuatan mereka selama di dunia dari berbagai kekafiran dan kemaksiatan. Sehingga mereka tidak bisa untuk mengelak dari perbuatan mereka yang mereka lakukan dari kekufuran, kemaksiatan, kejahatan selama di dunia. Jadi nanti di akhirat tidak ada sedikit pun perbuatan manusia yang bisa diingkari kalau dia melakukan keburukan. Kemudian dia mengingkari bahwa dia tidak melakukan itu. Lebih daripada CCTV. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat-malaikatnya mencatat seluruh perbuatan yang kita lakukan, yang baik maupun yang buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seberat seringan apapun perbuatan baik itu akan ada balasannya. Demikian juga seringan apapun perbuatan buruk, nanti orang akan melihat apa yang dia lakukan itu, akan melihat hasil atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan kepada kulit mereka, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Qala al-kuffaru li juludihim, orang-orang kafir mengatakan kepada kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina bima kunna na'malu fid dunya. Kenapa wahai kulit? Kenapa engkau menjadi saksi atas yang kita lakukan selama di dunia? Qalatil juludu jawaban li ashabiha. Maka kulit ini akan menjawab kepada saudaranya, kepada orang yang berbicara ini. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah membuat kami bisa berbicara sebagaimana Allah telah membuat yang lain bisa berbicara. Yang bisa berbicara Allah jadikan dia bisa, Allah menjadikan sesuatu itu bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwal marrah indama kuntum fid dunya. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian pada pertama kalinya ketika kalian berada di dunia. Wa ilaihi wahdahu tarji'una fil akhirati lil hisabi wal jazaa. Dan hanya kepadanya kalian kembali kepada Allah di akhirat, yaitu untuk mendapatkan hisab, perhitungan, dan pembalasan. Sehingga di sini tidak berlaku ketika nanti di akhirat, tidak berlaku hukum dunia, hukum kausalitas. Kalau di dunia yang berbicara itu adalah mulut kita, lisan kita. Nanti di akhirat kulit bisa berbicara, mata bisa berbicara. Demikian juga dengan seluruh anggota tubuh kita, dia akan menjadi saksi atas perbuatan kita di dunia. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa mengelak. Kalau hukum yang ada di dunia, maka itu tidak berlaku di akhirat. Sunnatullah yang ada di akhirat berbeda dengan sunnatullah yang ada di dunia. Makanya nanti
akan mengherankan orang-orang kafir ketika tiba-tiba kulitnya menjadi saksi atas perbuatannya, matanya, demikian juga dengan telinganya dan anggota tubuhnya yang lain. Ayat berikutnya, wa ma kuntum tastatirun wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa ma kuntum tastakhiffuna hina tartakibuna al-ma'asi, dan sungguh kalian tidak bisa bersembunyi, ya, kalian tidak bisa bersembunyi ketika kalian melakukan perbuatan maksiat, hatta la tashhada alaikum asma'ukum wala absarukum wala juludukum, sehingga tidak menjadi saksi atas kalian asma'ukum, pendengaran kalian, wala absarukum, dan penglihatan kalian, wala juludukum, dan juga tidak juludukum, kulit-kulit kalian. Artinya tidak ada yang bisa bersembunyi dari perbuatan buruknya, dari kemaksiatan, kekafiran dan kejahatannya, tidak bisa. Orang-orang kafir tidak bisa untuk menyembunyikan diri. Karena ternyata apa? Ternyata yang menjadi saksi atas kemaksiatannya itu justru kulitnya sendiri, justru tangannya sendiri, justru penglihatannya, justru pendengarannya, telinganya, dan semua anggota badannya. Inilah sehingga mereka tidak bisa untuk mengelak. Li'annakum la tu'minuna bihisabin wala iqab. Dan itu disebabkan karena kalian tidak beriman adanya hisab, adanya perhitungan amal, dan karena kalian tidak beriman terhadap adanya siksa, wala thawab ba'dal maut, juga pahala setelah kematian. Orang-orang kafir tidak percaya, sehingga kemudian mereka akan mengalami hal yang sangat merugikan diri mereka sendiri. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian mengira Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lakukan. Bal yakhfa alaihi faghtarartum, bahkan kalian menganggap Allah itu tidak mengetahuinya, ya. Tersembunyi apa yang kalian lakukan dari pandangan Allah. Inilah dugaan kalian, faghtarartum, sehingga kalian menjadi terpedaya dengan kehidupan di dunia. Terkait dengan ayat ini, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya terkait dengan sebab turunnya ayat ini, ya, yaitu ada 3 orang dari kalangan suku Quraisy dan Bani Thaqif yang mereka ini berdebat di Baitullah, di Ka'bah, dan ini didengar oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Salah satu dari 3 orang ini mengatakan, bagaimana pendapatmu, apakah Allah itu mendengar pembicaraan kita? Nah, ini orang kafir Quraisy dan ada dari Bani Thaqif. Maka yang lainnya menjawab, apabila kita berbicara dengan keras, Allah akan mendengar. Dan kalau kita berbisik-bisik, tidak berbicara dengan keras, Allah tidak mendengar. Wal'iyadzu billah. Inilah pandangannya, dugaannya orang-orang kafir. Sehingga turunlah ayat ini, bahwa Allah itu mendengarkan semuanya, dan bahkan manusia itu nanti ketika di hari perhitungan, pada hari kiamat, mereka semuanya akan dipersaksikan seluruh perbuatannya yang buruk, khususnya orang-orang kafir ini, oleh kulitnya sendiri, oleh penglihatannya, oleh telinganya, oleh anggota tubuhnya, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu harus menjadi renungan bagi kita kaum muslimin, bahwa akidah kita, keyakinan kita adalah bahwa Allah itu melihat, mengetahui semua gerak-gerik kita, perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Maka seorang muslim, seorang yang yakin percaya kepada Allah, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah, merasa selalu berada dalam pengawasan Allah, sehingga dia malu untuk berbuat keburukan. Ayat berikutnya,
Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Wa dzalikumudz dhann as-sayyi, itulah dugaan yang buruk. Alladzi dhanantum bi rabbikum, yang kalian dugakan terhadap Rabb kalian, ahlakakum, membuat kalian binasa. Fa asbahtum bi sababi dzalika minal khasirin alladzina khasirud dunya wal akhirah. Dan disebabkan karena dugaan yang buruk itu, persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, yaitu apa? Bahwa Allah tidak mengetahui sebagian besar dari yang mereka kerjakan, lalu mereka termasuk menjadi orang-orang yang termasuk merugi di dunia sampai di akhirat. Wa fa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tadin. Fa iyasbir haula alladzina syahida alaihim sam'uhum absaruhum wa juluduhum fannaru mustaqarrun lahum. Apabila orang-orang yang dipersaksikan atas perbuatan kekufuran, kemaksiatan dan kejahatannya ini dipersaksikan oleh pendengarannya sendiri, oleh kulitnya sendiri, oleh penglihatannya sendiri, apabila mereka bersabar di neraka, maka sungguh neraka itu adalah tempat tinggal mereka, ya. Dan apabila mereka meminta keridhaan Allah, ya, minta dibelas kasihani dan supaya dimasukkan ke dalam surga, famahum binailina ridha, mereka tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wala dakhilinal jannah abada, dan tidak mungkin masuk surga selama-lamanya. Jadi ini juga perlu ditegaskan bahwa orang kafir itu semuanya masuk neraka selama-lamanya. Ini akidah kaum muslimin. Ya, bahwa orang kafir semuanya masuk neraka, tidak ada yang masuk surga. Ya. Sehingga disebutkan mereka itu la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Orang kafir tidak mungkin bisa masuk surga sampai ada onta yang sebesar itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan mustahilnya orang kafir masuk neraka. Bahkan ketika mereka di neraka ini, mereka merengek, meminta, menangis, menghibah kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, itu tidak mungkin. Apalagi langsung masuk surga, itu tidak mungkin. Karena ada sebagian kaum muslimin yang sesat pikir, ya, mereka mengatakan ada orang kafir yang masuk surga asal dia berbuat baik, ya. Kalau dia orangnya baik, maka siapapun masuk surga, tidak khusus untuk orang muslim. Ini adalah akidah atau keyakinan yang sesat. Dan ini berbahaya. Karena apa? Seseorang yang mengatakan seperti itu berarti dia tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa tempatnya orang kafir itu di neraka. Demikian juga hadis Nabi SAW, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW menegaskan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang dari umatku ini yang mendengarkan aku, baik dia itu orang Yahudi maupun orang Nasrani, dia tidak beriman padahal sudah mendengarkan dakwahku, kecuali dia ketika mati tanpa beriman, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk orang yang masuk ke dalam atau sebagai penduduk neraka. Nah, ini harus diyakini oleh kita sebagai kaum muslimin. Berikutnya, pemirsa Polda Tirfi rahimani wa rahimakumullah, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa ba'athna 'ala haula al-kuffar qurana minasyayatin yulazimunahum, dan kami utus
kepada orang-orang kafir teman-teman mereka dari kalangan setan yang terus setia menemani mereka. Fazayyanu lahumul kufra wal ma'asi wa inkaral ba'thi wal jaza. Lalu teman-teman setia mereka dari kalangan setan ini menghiasi kepada mereka kekufuran, kemaksiatan, mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari hari pembalasan. Wa wajaba alaihimul azabu fi jumlati umamin qad madat min qablihim minal jinni wal ins. Oleh karena itu menjadi wajib atas mereka azab atau siksa, ya, dan mereka termasuk orang-orang dari golongan umat terdahulu, ya, dari kalangan jin dan manusia yang disiksa oleh Allah. Innahum kanu khasirina haitsu khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah bidkhulihimul nar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi, ya, terhadap dirinya, keluarganya nanti pada hari kiamat, bidkhulihimul nar, dengan masuknya mereka ke dalam neraka. Nah, di sini pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tegaskan bahwa orang-orang yang mereka ini termasuk orang-orang kafir, dalam kehidupannya di dunia itu mempunyai qarin, yaitu teman-teman setia dari kalangan setan, ya, di mana mereka ini terus mengganggu manusia yang menjadi teman setianya. Setan-setan ini dari kalangan jin yang senantiasa menggoda manusia dari kalangan orang-orang kafir, ya, menjadi teman setia orang-orang kafir ini karena apa? Karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muslim yang lupa kepada Allah juga akan tergoda oleh setan, oleh temannya yang akhirnya menjadikan dia lupa kepada Allah. Apabila dia lupa kepada Allah, lupa kepada zikir, ya, sehingga Allah akan menjadikan dia lebih senang kepada bisikan setan, bisikan teman-temannya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami akan ikatkan untuknya, akan berikan untuknya setan yang menjadi qarin, yang menjadi teman setianya. Ya, jadi jangan sampai kita lupa, ya, berzikir kepada Allah, jangan sampai kita lupa untuk mengingat Allah, karena jika tidak ingat kepada Allah yang masuk siapa? Setan, ya, yang akan menghiasi kepada kita untuk menganggap baik perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir, wa qala al-kuffar mutawasina fima bainahum lamma ajazu an muwajahatil hujjah bil hujjah. Orang-orang kafir itu mereka saling berwasiat, berpesan satu sama lain karena tidak berani dan tidak bisa menghadapi Al-Quran. Hujjah dengan hujjah. La tasma'u li hadzal Qur'an alladzi yaqra'uhu 'alaikum Muhammad. Jangan dengarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Quran kepada kalian. Ya. Wala tanqadu lima fihi, dan jangan tunduk terhadap apa yang disampaikan dari isi Al-Quran. Wasihu warfa'u aswatakum 'inda qira'atihi lahu. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membacakan Al-Quran kepada kalian, berteriaklah kalian, angkat suara kalian, bikin gaduh supaya tidak kedengaran. Ya. La'allakum bidzalika tantasiruna alaih. Barangkali kalian bisa untuk mengalahkannya dengan membuat kegaduhan itu. Fayatruku tilawatahu wa da'wa ilaihi, sehingga dia meninggalkan untuk tidak lagi membacakan Al-Quran, tidak lagi mendakwahkan Al-Quran kepada umatnya. Fatastarihu min, dan kalian bisa beristirahat dari Muhammad. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, ya,
Jadi karena tidak mampu menghadapi hujjah dengan hujjah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu melakukan berbagai macam provokasi supaya dakwahnya ini tidak berjalan. Ya, bagaimana supaya berhenti? Ya, supaya bubar. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari isi Al-Quran ini yang beliau senantiasa dakwahkan kepada umatnya. Orang-orang kafir tidak mampu untuk berhujjah, ya, atau untuk membantah Al-Quran, tidak mampu. Bagaimana jalan satu-satunya? Dibubarkan. Bagaimana agar ini dibubarkan? Tidak ada lagi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, supaya tidak ada dakwah. Ya, nah ini yang dilakukan orang-orang kafir. Jangan sampai ada orang sedang berdakwah dibubarkan. Ya. Karena ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Orang kafir Quraisy tidak sampai membubarkan. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini disebutkan bahwa mereka sekedar membuat gaduh, berteriak. Ya. Mereka tidak membubarkan, tetapi berteriak, membuat gaduh supaya umat Islam yang mendengarkan Al-Quran ini tidak konsentrasi, supaya Nabi Muhammad SAW berputus asa, ya, kecewa dan seterusnya. Tetapi tidak, Nabi SAW tetap berdakwah kepada umatnya. Falanudhiqanna alladhina kafaru 'adzaban syadidan wa lanajziyannahum aswa alladzi kanu ya'malun. Ya. Selanjutnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan falanudhiqanna alladhina kafaru billahi wa kadzdzabu rusulahu 'adzaban syadida yaumal qiyamah. Sungguh akan kami rasakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya siksa yang pedih nanti pada hari kiamat. Wala najziyannahum aswa alladzi kanu ya'maluna minasyirki wal ma'asi iqaban lahum 'alaiha. Dan kami akan memberikan balasan yang paling buruk. Balasan yang paling buruk terhadap apa yang mereka kerjakan, yaitu apa? Kesyirikan, kemaksiatan, iqaban lahum 'alaiha, sebagai siksaan atas mereka karena melakukan keingkaran, melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Dzalikal jazaa'al madhkur jazaa'a a'da'illahi alladzina kafaru bihi wa kadzdzabu rusulahun nar. Yang demikian itu balasan yang disebutkan, yaitu balasan untuk musuh-musuh Allah yang ingkar, yang kufur, yang mendustakan rasul-rasulnya, yaitu apa? Neraka. Lahum fiha khuludun la yanqati'u abada. Nah, di sini disebutkan mereka itu orang-orang kafir, ya, selama-lamanya berada di neraka, tidak pernah terputus, tidak pernah keluar dari neraka. Ya. Jadi mereka ini selama-lamanya ada di dalam neraka, orang-orang kafir. Lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Darul khuld di sini ya kampung halaman yang abadi. Yang dimaksud di sini adalah kampung neraka bagi orang-orang kafir yang abadi selama-lamanya. Jadi tidak ada orang kafir yang masuk surga. Kalau tidak percaya dengan ayat ini berarti orang kafir. Karena sama saja seseorang itu apakah tidak percaya dengan seluruh isi Al-Quran atau dia tidak percaya hanya dengan satu ayat Al-Quran, sama saja dia adalah orang kafir. Meskipun dia mengaku sebagai orang yang beriman. Maka hati-hati ya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kita tidak percaya ya terhadap sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita wajib yakin sepenuhnya ayat Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah dan membawa kebenaran. Ya, la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sama sekali.
Satu huruf pun tidak ada keraguan di sana. Semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Maka kalau ada orang yang ingkar satu ayat, sama dengan mengingkari seluruh isi Al-Quran. Berarti dia orang kafir. Na'udzubillah. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dzalika wa qala alladhina kafaru billahi wa kadzdzabu rusulah Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan yang mendustakan rasul-rasulnya, mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, arina, tampakkanlah, perlihatkanlah kepada kami ya mereka-mereka yang menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Iblis alladzi sannal kufra wad da'wa ilaih wa ibnu Adam alladzi sanna safqad dima. Ya, yaitu siapa? Dua golongan ini tolong ya Allah tampakkan, perlihatkan kepada kami. Yaitu siapa? Iblis dan bala tentaranya yang mengajak kepada kekufuran, ya, yang mendakwahkan, mengajak kepada kekufuran. Dan kemudian anak Adam, manusia yang memberikan sunnah atau memberikan sebuah kebiasaan ya, berupa safkud dima, menumpahkan darah, supaya kami naj'alhuma finnari tahta aqdamina, agar mereka yang menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia itu sebagai pemimpin kami yang mengajak kami masuk neraka, akan kami letakkan di bawah telapak kaki kami di neraka ini, ya, supaya liyakuna minal asfalin alladzina hum asyadda ahlin nari adzaba, supaya menjadi penduduk yang paling hina di neraka dan mereka mendapatkan siksa yang paling pedih. Nah, ini terkait dengan orang-orang kafir yang masuk neraka. Dan sekali lagi itulah balasan bagi orang-orang kafir, menunjukkan bahwa kekafiran itu, meskipun orang kafir ini orang yang suka melakukan kebaikan sewaktu di dunia, tetapi karena kafir, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat dan keimanan-keimanan yang lainnya dalam agama Islam, ya, tidak menjalankan rukun Islam, ya, maka mereka ini betapapun sebaik apa saja orangnya adalah penduduk neraka. Nah, sekarang ayat berikutnya ini adalah merupakan kebiasaan di dalam Al-Quran ketika menyampaikan tentang kebenaran, ya, terkait dengan balasan bagi orang-orang kafir, maka kemudian akan diberitahukan juga balasan bagi orang-orang yang beriman. Maka ayat-ayat berikutnya ini adalah balasan untuk orang-orang yang beriman. Mari kita perhatikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'atun. Lamma dzakarallahu jazaa'a a'daihi dzakara jazaa'a auliyaihi. Ketika Allah sudah menyebutkan tentang balasan bagi musuh-musuhnya, maka Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat ini balasan bagi kekasih-kekasihnya. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang, ya, yang mengatakan rabbunallah, yaitu Rabb kami adalah Allah. Rabbun lana la rabbun lana ghairah, tidak ada Rabb selain Allah. Wastaqamu ala imtithali awamirihi, dan orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, mereka itu istaqamu, istiqamah, lurus dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu inda ihtidharihim qailina lahum. Maka malaikat-malaikat itu tatanazzal, turun
kepada mereka pada saat mereka ihtidhar, pada saat sakaratul maut, ya, ketika nazak. Qailina lahum, malaikat ini yang turun kepada orang-orang yang istiqamah di dalam hidupnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, selalu istiqamah, maka pada saat sakaratul maut, malaikat turun memberikan kabar kepadanya, menyampaikan berita kepadanya, ya, menenangkan hatinya, memberikan kebahagiaan kepadanya dengan mengatakan la takhafu minal maut wala mimma ba'dah. Jangan engkau takut mati dan jangan takut tentang kehidupan setelah mati. Wala tahzanu ala ma khallaftum fid dunya. Jangan bersedih terhadap apa yang sudah engkau tinggalkan di dunia. Wa abshiru bil jannah. Sebab apa yang ditinggal di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Baik anaknya, baik peninggalan-peninggalan dari amal salehnya, Allah menjaganya. Ya, sebagaimana yang kita dengarkan di dalam kisah yang tertulis di dalam surat Al-Kahfi, yaitu orang yang saleh. Ya, orang yang saleh itu dijaga sampai hartanya yang memang untuk kepentingan anak cucunya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu Nabi Musa dengan Khidir, ya, menegakkan kembali dinding yang di situ adalah merupakan harta, ya, yang menjadi miliknya anak yatim yang orang tuanya, ya, yang nenek moyangnya termasuk orang yang saleh, sehingga dijaga sampai hartanya, dijaga anaknya, ya, subhanallah. Nah, disinilah disebutkan oleh malaikat, ya, jadi jangan engkau bersedih, ya, terhadap apa yang engkau tinggalkan di dunia. La tahzanu ala ma khallaftum fid dunya. Terus yang ketiga yang disampaikan, yang pertama tadi, jangan takut mati. Ini kamu akan mati, tetapi jangan takut, ya. Jangan takut dengan apa yang akan terjadi sesudah mati, karena kamu adalah orang saleh, orang yang istiqamah, ya, akan mendapatkan tempat yang mulia. Yang kedua, jangan bersedih ketika sudah mati ini, ya, engkau nanti urusan dunianya, dunia yang kau tinggalkan, Allah yang menjaganya, ya, baik anak maupun harta dan yang lainnya. Wa abshiru bil jannah, dan berikan kabar gembira dengan surga. Jadi yang ketiga diberi kabar gembira surga, bahwa dia nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Allati kuntum tu'aduna biha, yang kalian itu dijanjikan oleh Allah dengan surga ini sejak di dunia. Ala imanikum billahi wa amalikum salih. Karena apa diberikan dan dijanjikan surga dan akan dimasukkan ke dalam surga? Ala imanikum, karena keimanan kalian kepada Allah dan karena amal saleh kalian. Ya, ini yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah. Jadi yang mengakui Allah sebagai Rabbnya, yang bersaksi, bersyahadat dan ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang tunduk kepada perintah Allah dan dia selalu konsisten, istiqamah, lurus, acek di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas amal salih, ya. Maka orang ini akan mendapatkan kabar gembira, yaitu di dunia sampai di akhirat ini, ya. Malaikat itu sering turun ke mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikat, di dalam tafsir Sa'di disebutkan tatanazzalu alaihimul malaika yataqarrarun nuzul, sering turun kepada mereka, ya, untuk memberikan kabar gembira, ya. Jadi orang yang istiqamah, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, istiqamah mentaati Allah, yang konsisten, yang ajak, yang lurus, yang selalu dia taat, tunduk patuh kepada Allah, menjauhi kemaksiatan dan selalu taat kepada Allah,
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sejak di dunia dia ini sudah masuk surga Allah. Karena sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah seseorang itu masuk surga Allah yang hakiki kecuali dia sudah dimasukkan ke dalam surga di dunia ini. Ya, dia sudah merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman mereka adalah malaikat, ya. Teman mereka adalah malaikat. Nah, tadi pada penggalan ayat yang pertama yang kita sudah baca tafsirnya, ya, bagaimana temannya orang-orang kafir. Siapa? Temannya adalah setan. Temannya adalah jin yang jahat yang akan senantiasa menjerumuskan mereka ke dalam berbagai bentuk kemaksiatan dan dosa. Adapun orang yang saleh, yang istiqamah, maka setan tidak berani mendekat. Setan malu untuk mendekat. Siapa temannya? Malaikat yang selalu mendoakannya, ya. Ketika berada di dalam majelis ilmu, maka malaikat juga datang, ya, mendoakannya. Demikian juga dengan ketika dia melakukan berbagai ketaatan, selalu dibersamai oleh malaikat. Maka hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Ya, sehingga ketika sakaratul maut pun malaikat menenangkan kepada mereka, alla takhafu ma yastaqbilu min amrikum wa la tahzanu ala ma madha. Ya. Jadi mereka ini orang-orang yang istiqamah sudah diberikan kabar gembira, ya, akan masuk surga. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-31 insyaallah taala, nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu awliyaukum, bahwasanya kami adalah kekasih pelindung kalian fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia ini. Faqad kunna nusaddidukum wa nahfadhukum. Kami di dunia, ya, menjadikan kalian untuk tetap teguh, ya, berada di jalan lurus, dan kami menjaga kalian. Wa nahnu awliyaukum fil akhirah. Dan kami di akhirat juga menjadi pelindung kalian. Fa wilayatuna lakum mustamirrah. Jadi kami betul-betul bersama kalian, ya, betul-betul bersama kalian itu dalam keadaan terus-menerus. Malaikat membersamai orang-orang saleh ini sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Walakum fil jannah ma tastahihi anfusukum minal maladzati wasyahawat. Dan bagi kalian di dalam surga itu apa yang kalian inginkan, apa yang kalian betul-betul harapkan, ya, dari keinginan jiwa kalian, minal maladzati wasyahawat, dari berbagai kelezatan yang memang menjadi keinginan manusia. Walakum fiha kullu ma tatlubunahu mimma tastahwi. Jadi, dan kalian di dalam surga itu apapun yang kalian minta akan diberi. Ya. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa di dunia orang yang istiqamah, maka malaikat akan terus membersamainya, memotivasinya, akan selalu mendorongnya untuk berbuat baik. Kemudian malaikat juga menakut-nakuti orang yang saleh, orang yang istiqamah ini agar tidak berbuat buruk karena ancamannya sangat berat. Sehingga malaikat senantiasa menghiasi hatinya orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang selalu istiqamah, orang-orang saleh ini, menghiasi hati mereka dengan kebaikan untuk selalu berbuat baik. Ya, jadi inilah bedanya orang-orang
yang saleh dengan orang-orang yang taleh, orang-orang yang ahli maksiat. Orang-orang yang ahli maksiat, malaikat tidak mau untuk bersama mereka. Orang-orang yang pendosa, malaikat tidak mau bersama mereka. Siapa akhirnya yang menjadi teman orang-orang pendosa, orang-orang yang ahli maksiat? Temannya adalah para setan, para jin yang jahat, yang akhirnya menghiasi berbagai macam keburukan sebagai kebaikan untuk mereka lakukan. Ini temannya setan, orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang selalu melakukan berbagai macam dosa, kemaksiatan dan kejahatan. Adapun orang-orang yang beriman, orang yang istiqamah, ya, maka mereka ini senantiasa bersama malaikat. Malaikat selalu mendoakan mereka dan menghiasi kebaikan dalam hatinya untuk selalu dia kerjakan, ya. Sehingga termotivasi, tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan takut melakukan kejahatan, takut melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, sehingga ya dia ini orang yang saleh yang menjadi bayangannya adalah surga. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini hidup kita sangat singkat sekali. Maka orang yang saleh, orang yang istiqamah di dalam hidupnya, dia betul-betul yang dia bayangkan dalam hidupnya itu bukan apa-apa. Yang dia bayangkan adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari nerakanya. Oleh karena itu, yang selalu diingat, yang selalu menjadi renungan dalam hidupnya, yang selalu dia bayangkan adalah keberhasilan dia bisa selamat dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka apapun harganya, berapapun harganya untuk membeli surga ini, maka dia lakukan. Apapun yang dia harus untuk bisa membeli surga, untuk bisa selamat dari neraka, dia siap berapapun harganya. Sehingga nyawanya pun dia siapkan untuk bisa membeli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab disitulah kesuksesan terbesar seorang mukmin itu, dia senantiasa ingin untuk menjadi orang yang selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, jadi disebutkan di sini bahwa barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung, orang yang sukses. Disebutkan faqad faz, atau orang yang sungguh-sungguh beruntung, atau orang yang sungguh-sungguh berhasil. Inilah orang yang sukses sejati. Ya, orang yang sukses sejati adalah di dalam ujian hidup ini dia berhasil. Nah, berhasilnya seseorang dalam kehidupan ini, dalam ujian hidup ini, ya akan diberikan balasan berupa keselamatan nanti di akhirat dari siksa Allah di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka apabila ada orang yang bekerja di satu kantor, kenapa dia bisa bersungguh-sungguh bekerja? Kenapa dia benar-benar siap untuk menjalankan apapun yang disampaikan oleh kantornya? Ya, semua dia kerjakan dengan baik. Karena apa? Karena dia yakin pada akhir bulan dia akan mendapat gaji. Dia akan mendapatkan apa yang sudah dia bayangkan, yaitu gaji di setiap akhir bulan. Nah, itulah sehingga dia siap berkorban apa saja, siap untuk mengerjakan apa saja yang merupakan tugas dari kantornya. Ya, karena nanti dia akan mendapatkan gaji. Dia akan dapat balasan yang baik. Ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Bahkan seseorang misalnya
seorang anak yang dijanjikan oleh orang tuanya kalau dia lulus S1 misalnya, dia nanti akan diberi mobil misalnya, akan dibelikan rumah oleh orang tuanya. Maka pasti anak ini akan membayangkan nanti kalau saya sudah S1, saya akan dapat mobil, saya akan dapat rumah. Dia akan sungguh-sungguh. Dia akan belajar sekeras mungkin untuk bisa segera lulus S1 dan kemudian mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Dia akan meninggalkan apapun, kesenangan. Ya, misalnya diajak temannya bermain, diajak temannya untuk melakukan hal yang sia-sia, dia tinggalkan, dia tidak mau. Karena dia ingin lulus tepat waktu dan mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Ini dalam urusan dunia. Bagaimana dengan janji Allah yang dimana janji Allah itu disebutkan wallahu la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah meleset janjinya. Kalau janji manusia kadang-kadang bisa meleset. Ya, misalnya akan dikasih sesuatu ternyata diundur waktunya atau dikurangi kualitas dan kuantitasnya. Itu bisa terjadi pada manusia, tetapi janji Allah itu pasti dan tidak mungkin Allah menyelisih janjinya. Sehingga orang yang beriman, orang yang istiqamah, dia membayangkan janji Allah itu adalah surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Ya, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar ceritanya oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Apapun yang kita bayangkan tentang kenikmatan, ya, tentang kelezatan, ya, tidak pernah bisa untuk mencapai hayalan kita, bayangan kita untuk bisa sebagaimana apa yang ada di dalam surga. Tidak mungkin bisa bayangkan itu. Nah, jika demikian maka tentu lebih berhak kita untuk mengorbankan apa saja. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman itu ya dengan surga. Ya, ini terjadi sebagai seolah-olah ada transaksi, ada perdagangan. Kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita jadikan jiwa raga kita ini, harta dan waktu semuanya untuk supaya kita mendapatkan ridha Allah sehingga dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, kita seluruhnya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat bahwa hidup ini singkat, bahwa hidup ini adalah ujian. Kenikmatan apapun yang ada di dunia ini sifatnya singkat, sementara, dan pasti berakhir. Meninggalkan kelelahan, meninggalkan capek. Nanti di akhirat, di surga Allah tidak ada capek, ya, tidak ada tidur, tidak ada kotoran. Semuanya adalah keindahan, semua adalah menikmati. Yang sama sekali tidak pernah ada kelelahan di dalamnya, tidak pernah ada kebosanan di dalamnya. Kalau di dunia orang bosan, ada di hotel seminggu bosan, makanan seenak apapun bosan. Tapi di akhirat tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan. Seluruhnya adalah kenikmatan dan itu selama-lamanya. Sebaliknya di neraka naudzubillah tempat segala siksaan. Maka rugi apabila orang itu menyanyiakan hidupnya lalu dia tidak taat kepada Allah sehingga dia menjadi bahan bakarnya api neraka naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk selalu istiqamah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga Allah mengumpulkan kita seluruhnya di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.